Float adalah tipe data numerik yang digunakan untuk menyimpan nilai desimal, yaitu nilai yang memiliki bagian pecahan atau koma. Contoh nilai float: yang pertama 3.14, yang kedua 2.5, dan yang ketiga 1.23. Dalam bahasa programan, float digunakan untuk menyimpan nilai yang memerlukan presisi desimal, seperti yang pertama nilai pi, yang kedua nilai akurasi, dan yang ketiga nilai koordinasi geografis. Dalam konteks program yang kita bahas sebelumnya, float digunakan untuk menyimpan nilai tugas, UTS, dan UAS yang dimasukkan oleh pengguna, karena nilai-nilai tersebut dapat memiliki bagian pecahan atau koma. Dengan menggunakan float, dalam program dapat melakukan perhitungan yang lebih akurat dan menyimpan nilai yang lebih presisi. Input adalah fungsi yang digunakan untuk meminta masukan dari pengguna dalam sebuah program. Fungsi input memungkinkan pengguna untuk memasukkan data seperti teks, angka, atau karakter lainnya, yang kemudian dapat diproses oleh program. Dalam bahasa programan Python, input adalah fungsi yang paling umum digunakan untuk meminta masukan dari pengguna. Fungsi ini digunakan untuk meminta masukan dalam bentuk teks, angka, atau karakter lainnya. Contoh penggunaan input: nama sama dengan input, buka kurung, tanda petik, masukkan nama Anda, titik 2, tanda petik, tutup kurung. Print, buka kurung, tanda petik, halo, koma, tanda petik, tambah nama, tambah tanda petik, tanda seru, ditutup dengan tanda petik dan ditutup dengan tutup kurung. Umur sama dengan in, buka kurung input, buka kurung, masukkan umur Anda, tutup petik, tutup kurung 2 kali. Print, tanda buka kurung, Anda berusia. Dalam contoh di atas, input digunakan untuk meminta nama dan umur dari pengguna. Masukan yang diterima kemudian diproses dan dicetak ke layar. Baik, mari kita jelaskan bagian if dan else dalam konteks program yang kita bahas sebelumnya. If nilai akhir sama dengan 80, indeks sama dengan A, else nilai akhir sama dengan 70. Bagian if adalah kata kunci yang digunakan untuk memulai sebuah kondisi. Nilai akhir sama dengan 80 adalah kondisi yang harus dipenuhi agar kode di blok if dapat dijalankan. Jika nilai akhir sama dengan 80 terpenuhi, maka kode indeks sama dengan A akan dijalankan. Bagian elif adalah singkatan dari else if, yang digunakan untuk memeriksa kondisi lain jika kondisi sebelumnya tidak terpenuhi. Nilai akhir sama dengan 70 adalah kondisi yang harus dipenuhi agar kode dalam blok if dapat dijalankan. Yang ketiga, jika kondisi nilai akhir 70 terpenuhi, maka indeks B akan dijalankan. Bagian else. Yang pertama, else adalah kata kunci yang digunakan untuk menentukan kode yang harus dijalankan jika semua kondisi sebelumnya tidak terpenuhi. Jika tidak ada kondisi yang terpenuhi, maka kode indeks sama dengan E akan dijalankan. Dalam konteks program ini, bagian if dan else digunakan untuk menentukan indeks berdasarkan nilai akhir. Jika nilai akhir memenuhi kondisi tertentu, maka indeks yang sesuai akan ditentukan. Bagian terakhir dari program adalah print. Print adalah fungsi yang digunakan untuk mencetak output ke layar. Fungsi ini dapat digunakan untuk mencetak teks, angka, atau nilai variabel. Bagian print dalam program digunakan untuk mencetak nilai yang telah dihitung. Yang pertama digunakan untuk mencetak nilai yang telah dihitung. Yang kedua digunakan untuk mencetak indeks yang telah ditentukan berdasarkan nilai akhir. Dalam program ini, print digunakan untuk mencetak hasil perhitungan nilai akhir dan indeks. Hasil ini akan ditampilkan ke layar sehingga pengguna dapat melihat hasilnya. Dengan demikian, program telah selesai dan dapat dijalankan untuk menghitung nilai akhir dan indeks berdasarkan nilai tugas, UTS, dan UAS. Sekian dari saya, terima kasih.